Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Swahudin dari kelas 6A dengan NIM 238411002. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas buku lagi. Tak lain adalah buku karyanya Ibu Miriam Budiarjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Nah teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas pada bab ke-7 mengenai hak asasi manusia. Nah teman-teman, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Jadi sebenarnya hak asasi manusia atau HAM itu apa? Nah menurut buku ini, jadi hak asasi itu adalah martabat atau kodratnya manusia dan bersifat universal. Dan hak itu sudah kita dapatkan semenjak kita di dalam kandungan sampai kita meninggal. Dan hak asasi manusia menurut buku ini juga merupakan fondasi demokrasi dan juga hak individu yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi, dan juga harus dilindungi oleh masyarakat, keluarga, dan juga negara, bahkan hukum internasional. Jadi sejak kapan sih HAM ini ada? Jadi HAM ini diawali di Eropa atau bernama Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215. Jadi pada Magna Carta ini Raja John atau raja terdahulu itu memberikan beberapa hak kepada bawahan bangsawannya. Nah, jadi pada waktu itu hak-hak itulah yang memang membatasi kekuasaan Raja John. Dan yang kedua ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689 atau suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah. Dan yang ketiga ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan juga warga negara pada tahun 1789, suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. Dan yang terakhir ada Bill of Rights, Undang-Undang Hak, atau suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Nah, pada awal itulah hak asasi manusia itu mulai berkembang. Nah, tapi teman-teman, pada abad ke-20, hak-hak politik tadi dianggap kurang relevan dan juga kurang sempurna. Maka dari itu, Presiden Amerika terdahulu atau yang bernama Presiden Franklin mencetuskan 4 freedoms atau 4 kebebasan. Yang pertama ada kebebasan untuk berbicara dan juga menyatakan pendapat. Yang kedua kebebasan beragama. Yang ketiga kebebasan dari rasa ketakutan. Dan yang terakhir ada kebebasan dari kemerawatan. Nah, di Indonesia sendiri HAM itu telah melewati berbagai era. Yang pertama itu pada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian masa Orde Baru, dan juga era reformasi. Nah, HAM di Indonesia sendiri sudah mengintegrasikan nilai universal dan juga religius dan disesuaikan dengan konteks budaya dan juga hukum yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik ini telah banyak dibahas mengenai hak asasi manusia. Dan jika ingin lebih lengkapnya, maka bacalah buku ini. Dan demikianlah pembahasan buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.